Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Semua dari kiri ke kanan, semua ratakan. Bergelombang hidupmu tenang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar. Halo, shalom jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur sebab pagi hari ini sekali lagi kita dapat bersama-sama berkumpul, bahkan bersekutu bersama di dalam ruangan ini. Saya percaya dimanapun jemaat berada, kita percaya bahwa Tuhan menyertai dan memberkati setiap kita. Baik kamu yang berada di rumah ataupun kamu yang berada di rumah di tempat pekerjaan masing-masing. Kita yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan sukacita, memberkati hidup kita semua. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya ingin maklumkan kepada semua jemaat Tuhan bahwa di dalam setiap sesi kita mengadakan ibadah, kita juga mengadakan pungutan, persembahan kasih dan juga persembahan persepuluhan. So itu dengan itu jemaat Tuhan, mari kita ambil masa untuk memberi bersama-sama supaya pelayanan kita dapat berjalan dengan baik. Nah, jemaat Tuhan, Anda boleh kumpul setiap pungutan tersebut selepas dikumpul kamu bank in ke account gereja, ataupun selepas kamu kumpul kamu tunggu bila masa kita dapat berkumpul bersama-sama dalam gereja, baru Anda beri kepada bendahari. Ya, terserah bagaimana keselesaan jemaat Tuhan. Nah, jadi untuk maklum jemaat Tuhan, pagi hari ini kita akan bersekutu bersama-sama, baik dalam pujian dan penyembahan, bahkan terlebih firman Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mari kita mulakan dengan doa. Saya pimpin kita semua sekali lagi dengan doa pembukaan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, sebab Tuhan memberikan hari yang indah buat kami. Tuhan memberikan suatu kesempatan buat kami. Sekalipun kami hanya dapat bersekutu di dalam ruangan seperti ini, tapi kami percaya Tuhan bahwa dalam ruangan seperti ini pun iman kami dapat dibangun, iman kami dapat bersatu bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan. Karena itu Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan pada pagi hari ini dalam persekutuan ini. Kami mohon supaya Roh Kudus Tuhan menyertai seluruh persekutuan kami, ibadah kami. Daripada awal sehingga selesai, kami mohon supaya Tuhan menyertai kami dan memberkati setiap pribadi kami. Dimanapun kami berada, jemaat Tuhan berada, baik yang ada di rumah bersama dengan teman-teman ataupun berada di tempat kerjaan Tuhan, kami berdoa supaya kesempatan ibadah kami ini memuliakan nama Tuhan, bahkan juga membangun semangat kami untuk datang dan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami serahkan seluruh acara ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Baik pada masa kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami memberi uang persembahan persepuluhan, bahkan juga Tuhan, pada saat kami mendengar firman Tuhan, kami mohon Tuhan menyertai sehingga kami dapat menikmati seluruh persekutuan kami bersama pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami berdoa khususnya untuk jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah, yang dalam keadaan sakit penyakit, yang berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberkati mereka, supaya Tuhan memberikan mereka semangat. Yang berada dalam kedukaan, dalam kesusahan, Tuhan Engkau bersama-sama dengan mereka, Engkau beri sukacita, berikan pengharapan buat mereka. Dan kami berdoa Tuhan,
Biarlah melalui persekutuan kami bersama pagi hari ini, membangkit roh yang menyala-nyala untuk bersekutu melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulai persekutuan kami pada pagi hari ini, dan kami mohon semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya. Mari kita yang percaya katakan sama-sama, amin. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur sekali lagi untuk kesempatan beribadah bersama pagi hari ini. Jadi dengan itu kita akan memuji Tuhan bersama-sama, dan kita akan dilayani oleh tim pujian dan penyembahan yang akan memimpin kita dalam seluruh pujian dan penyembahan kita. Jadi saya persilakan tim dan pujian penyembahan untuk melayani. Persilakan. Di dalam Yudas pasal 1 ayat 20 mengatakan, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Mari semua jemaat Tuhan, kita menyanyikan lagu Roh Kudus. Kau hadir di sini. Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau mengasihiku. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau mengasihiku. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku,
lagu pujian jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Kata-kata bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Jadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Jadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
lagi Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenaanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenaanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Terima kasih untuk tim dan pujian dan penyembahan yang sudah memimpin kita dalam seluruh pujian dan penyembahan. Sebentar tadi, jemaat Tuhan, sekarang kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai, mari kita terlebih dahulu kita datang di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan seluruh kesempatan ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu sekali lagi dengan kerendahan hati kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya pujian dan penyembahan yang kami naikkan semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah itu juga lahir daripada setiap hati kami yang sungguh-sungguh rindu untuk menyembah Engkau. Bapa di surga, sebentar ini kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berbicara di tengah-tengah kami. Supaya lewat firman Tuhan kami dikuatkan. Lewat firman-Mu kami diperingatkan.
Lewat firman-Mu, kami diajar sesuatu tentang hidup kami. Bahkan secara khususnya tentang keluarga kami. Berdoa Tuhan supaya kiranya Roh-Mu campur tangan di dalam seluruh pemberitaan firman Tuhan. Sehingga semuanya boleh berhasil dan berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan ini. Dan khususnya hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai, bahkan memberkati seluruh pemberitaan firman ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu serahkan semua waktu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya. Mari kita yang percaya katakan sama-sama, amin. Nah, shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur sebab hari ini kita punya kesempatan lagi untuk sama-sama menikmati kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, jemaat Tuhan, kita sudah membahas dalam beberapa tempo yang lalu kita sudah membahas mengenai keluarga, dan hari ini juga saya berbicara secara khusus tentang keluarga. Nah, jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita percaya bahwa kesempatan yang Tuhan berikan buat kita adalah merupakan kesempatan yang indah, dan Tuhan mau kita belajar bersama-sama di tempat ini sehingga kita dapat mengerti banyak perkara secara khususnya tentang keluarga. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini mari kita melihat firman Tuhan sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan yang kita akan pelajari bersama-sama. Saya membawa kita melihat firman Tuhan di dalam kitab 1 Timotius pasal yang kelima ayat yang ke-8. Sekali lagi, 1 Timotius pasal yang kelima ayat yang ke-8. Saya bacakan di sini dalam terjemahan bahasa Indonesia, dan jemaat Tuhan boleh perhatikan di dalam terjemahan Alkitab kalian masing-masing. Saya membacakan mulai daripada ayat yang ke-8 ini secara khususnya. 1 Timotius 5 ayat 8 firman Tuhan berbicara, tetapi jika ada seseorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Sekali saya bacakan di sini dan kita perhatikan teks firman Tuhan ini. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Nah, jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, merupakan tanggung jawab untuk kita semua. Tanggung jawab baik saya dan saudara-saudari untuk memelihara keluarga kita dengan benar. Sekali lagi ya, ini merupakan melalui teks firman Tuhan ini, ia berbicara bahwa kita memiliki suatu tanggung jawab. Ya, tanggung jawab di mana kita harus pikul bersama-sama tanggung jawab ini untuk memelihara keluarga kita dengan benar. Ya, firman Tuhan bilang, jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, firman Tuhan mau supaya setiap kita memelihara sanak saudara ataupun seisi rumah dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi sekali lagi teks ini berbicara tentang tanggung jawab bagi saya dan saudari, untuk kita semua orang percaya, untuk sungguh-sungguh memberi fokus, memberi perhatian terhadap keluarga kita. Memelihara keluarga kita dengan benar. Mau atau tidak mau, ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Kita tidak ada pilihan untuk menolaknya. Sebab ini adalah tanggung jawab yang harus kita pikul. Nah, maka itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena ini adalah suatu tanggung jawab untuk kita semua, marilah kita belajar untuk bertanggung jawab, untuk sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan terhadap keluarga kita. Maka itu,
Pada pagi hari ini saya ingin membawa kita belajar satu tema firman Tuhan yang saya akan kongsikan bersama, yang kita akan pelajari bersama-sama, yang mana tema ini bertajuk membangun keluarga. Ya, sekali lagi, tema firman Tuhan yang kita akan belajar bersama-sama pada pagi hari ini yang saya ingin kongsikan untuk kita, yaitu membangun keluarga. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita berbicara tentang membangun keluarga, pertanyaannya adalah, apakah kunci untuk membangun sebuah keluarga? Bagaimana, apakah kunci untuk kita dapat membangun keluarga kita? Memang ada banyak kunci untuk membangun keluarga, ya. Memang ada banyak kunci untuk membangun keluarga. Namun pada pagi hari ini secara khususnya saya ingin membawa kita mempelajari satu kunci untuk membangun keluarga. Yaitu kunci untuk membangun keluarga adalah belajar. Sekali lagi, kunci yang saya ingin kongsikan untuk kita, bagaimana untuk membangun keluarga, yaitu belajar, ya. Jadi jemaat Tuhan, perhatikan, kunci untuk membangun keluarga itu adalah belajar. Sesungguhnya keluarga merupakan tempat belajar, ya. Sesungguhnya keluarga adalah tempat di mana kita harus belajar, ya. Tidak hanya apabila kita di dalam kursus pranikah, kita belajar sesuatu tentang bagaimana mengurus keluarga, ya, bagaimana mengurus kehidupan di dalam keluarga. Tidak hanya kita belajar di dalam kursus pranikah, tetapi secara realitinya apabila kita memiliki sebuah keluarga, kita berada dalam sebuah keluarga, itu adalah suatu tempat di mana kita harus belajar. Dan kunci untuk membangun keluarga itu adalah belajar, ya, belajar. Nah, berikut ini merupakan kunci untuk membangun keluarga, ya. Jika kita ingin membangun keluarga, kuncinya adalah yang pertama ini, ya, jemaat Tuhan, kalau kita ingin membangun keluarga, kuncinya adalah yang pertama adalah belajar menghormati. Jadi ini poin yang pertama, ya. Belajar menghormati. Ya, kalau kita ingin membangun keluarga kita, kuncinya adalah belajar menghormati. Ya, belajar menghormati. Nah, dalam Ibrani 13 ayat 4 firman Tuhan katakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan penzina akan dihakimi Allah. Sekali lagi, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Nah, belajar menghormati. Kunci untuk membangun keluarga adalah belajar menghormati, ya. Menghormati yang pertama ini dalam bagian ini adalah menghormati perkawinan, ya. Kita harus di dalam keluarga sebagai suami dan istri, kita harus menghormati perkawinan itu, ya. Bagaimana kita dapat menghormati sebuah perkawinan antara suami dan istri? Jawabannya adalah hidup setia selamanya, sehingga hanya kematian yang memisahkan. Ya, jemaat Tuhan yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ingin membangun keluarga kita, kuncinya adalah kita harus belajar. Di dalam keluarga itu kita belajar. Belajar apa? Belajar menghormati. Apa yang kita hormati? Hormati perkawinan. Sebuah keluarga harus menghormati perkawinan. Ya. Mau tidak mau, ya, suka atau tidak, ini adalah kewajiban. Kita harus menghormati setiap perkawinan. Maka itu jemaat Tuhan, bagaimana kita dapat menghormati perkawinan itu? Sekali lagi, kita harus hidup setia selamanya, ya. Hidup setia selamanya, sehingga hanya kematian yang memisahkan. Hanya kematian yang memisahkan, ya. Maka itu kita harus
setia sampai mati. Ya, jemaat Tuhan, eh, jangan karena sekarang ini sudah bertahun-tahun, sudah kawin, ya, sudah punya anak banyak, ya, anak pun sudah besar-besar, ya. Jangan karena kita melihat sekarang ini istri kita semakin sehat, ya, kemudian kita pun terkejut, ya, kita terkejut, seolah-olah uh, yang ada di samping kita itu adalah orang lain, ya. Jangan karena istri kita semakin sehat, penuh kasih sayang, akhirnya kita pun terkejut. Kita lupa sudah, siapa ini? Ya. Jangan seperti itu, ya. Jangan sampai kita melihat kita punya istri pun, kita pun terkejut sudah sekarang, ya. Tidak seperti mula-mula waktu jatuh cinta, ya. Jadi kita ini harus, kalau mencintai harus setia hingga akhir, ya. Mencintai terus menerus sampai akhirnya yang memisahkan itu adalah maut, ya. Jangan kita khususnya kepada suami-suami, bapak-bapak, ya, sudah lama berkawin, jangan hari ini tiba-tiba kau terkejut, kau tengok istri kau semakin sehat, ya. Ataupun kepada istri-istri, ya, jangan tiba-tiba hari ini, ya, setelah lama berkawin, sudah lama berkawin, kita tengok, sudah sekali kamu tengok kepala suamimu semakin silau sudah, ya, itu pun kau terkejut sudah, ya. Tetaplah setia, sekalipun rambutnya mulai gugur, ya. Nah, mungkin juga pasangan kita sudah beruban, ya, banyak sudah rambut putih. Bertahun-tahun sudah kawin, hari ini tiba-tiba dalam sejarah kita terkejut. Siapa ini? Ya, sebab karena rambutnya putih sejak kita tidak mengenal suami ataupun istri. Ya, jadi ataupun jangan karena kalau kita tengok kita punya istri, suami, dia punya kulit sudah keriput, ya, sudah kencang, ya, akhirnya kita pun terkejut. Tidak, ya. Jangan kita menganggap seolah-olah kita didatangi oleh orang lain dalam hidup kita. Setelah bertahun-tahun dalam perkawinan, setelah dalam bertahun-tahun bersama-sama membangun keluarga, akhirnya tiba-tiba hari ini dalam sejarah terkejut. Bangun pagi siang terkejut. Siapa di sebelahku? Ya, jangan begitu. Kita harus sungguh-sungguh mencintai. Sungguh-sungguh mencintai, ya. Kita sungguh-sungguh mencintai. Setia di dalam percintaan sampai akhirnya, ya, sehingga maut yang memisahkan. Jika kita ingin belajar menghormati perkawinan, kita syaratnya adalah harus mencintai dengan tulus. Kalau kita mau supaya kita dapat menghormati perkawinan itu, syaratnya adalah kita harus mencintai dengan tulus. Sungguh-sungguh mencintai, ya. Jangan cinta itu pada masa muda saja, ya. Sudah tua-tua, akhirnya lupa sudah pasangan kita, ya. Seperti saya katakan, makin lama makin terkejut tengok pasangan, ya. Seolah-olah orang lain. Kita harus menghargai pasangan kita. Itu cara kita menghormati perkawinan. Menghargai istri, suami, anak-anak, ataupun orang tua. Menghargai. Maka itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan abaikan pasangan. Ya, jangan abaikan. Pedulilah kepada mereka setiap waktu. Maka akhirnya kita dapat melihat suatu hubungan yang baik di dalam perkawinan, di dalam keluarga. Kemudian keluarga itu saling menghormati antara satu dengan lain. Itu sangat penting. Jadi kalau kita mau membangun keluarga, kita harus belajar menghormati, ya, menghormati. Yang pertama ini adalah menghormati perkawinan, ya, menghormati perkawinan. Yang kedua adalah belajar untuk menghormati suami atau istri. Ini saya juga sudah bahas di dalam khutbah-khutbah yang lalu, ya, tentang menghormati, ya. Menghormati
istri atau suami. Firman Tuhan dalam Efesus pasal 5 ayat 33 dia katakan, hai suami hormatilah istrimu. Dan istri itu tunduk. Ya, tidak kita temukan di dalam firman Tuhan yang mengatakan bahwa istri harus menghormati suaminya. Tetapi dia katakan firman Tuhan banyak mengatakan bahwa istri harus tunduk kepada suami. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah si istri itu tidak harus menghormati suaminya karena firman Tuhan tidak mengatakan hal itu? Tidak. Maka itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, walaupun firman Tuhan katakan istri harus tunduk kepada suami, ya, tetapi maksudnya di situ adalah tunduk dalam arti kata harus juga menghormati. Ya. Kalau dia tunduk tidak menghormati, itu terpaksa, ya, harus akur. Ya. Maka itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus harus, ya, suami atau istri saling menghormati antara satu dengan lain. Ya. Dan selain itu suami istri harus menerima sesama. Ya, kalau kita mau menghormati suami atau istri, ya, pasangan kita harus menerima mereka. Ya, menerima seadanya, menerima keadaan mereka. Ya, jangan kita apabila kita sudah tinggal serumah, akhirnya kita dapat melihat keadaan hidupnya, gaya hidupnya, caranya, akhirnya kita tidak mau terima kenyataan itu. Kita terima mereka. Ya. Bagaimana kita terima mereka? Kita terima mereka dan kita bersama-sama membangun keluarga itu dengan baik. Ya. Saling belajar untuk mengembangkan gaya hidup yang baik, harmoni dalam keluarga. Nah, dan selain itu, bagaimana kita dapat menghormati pasangan kita, suami atau istri, yaitu saling percaya dan tidak curiga. Ya, saling percaya dan tidak curiga. Jangan kita tidak percaya suami kita, jangan kita tidak percaya istri kita. Jangan kita sampai curiga terhadap suami ataupun istri ataupun pasangan kita. Ya, jangan kita curiga terhadap mereka. Ya, nah sebagai contoh, mungkin kalau si suami selalu pegang telepon, ya, ataupun si istri selalu pegang telepon, akhirnya kita pun curiga. Jangan-jangan dia sedang Dia sedang berWhatsApp dengan orang lain. Ya, kecurigaan itu menghancurkan rumah tangga, kecurigaan itu menghancurkan keluarga. Maka itu hormati suami atau istrimu, hormati pasanganmu dengan cara percaya kepada mereka dan tidak curiga. Ya, saya sendiri secara pribadi, saya sendiri pun tidak mau, saya belum pernah mengambil, belum pernah mengambil handphone istri saya sendiri. Ya, kemudian cek siapa di chat, ya, siapa dia WhatsApp, ya, apa dia buat. Saya tidak pernah saya tidak pernah berbuat demikian karena saya percaya kepada istri saya. Begitu cara saya menghormati dia. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa kita harus mempercayai pasangan kita? Mengapa kita harus tidak curiga? Ya, kalau kita curiga, maka itu menghancurkan perasaan mereka. Kalau kita curiga dan tidak percaya, ya, handphonenya kita cek, ya, bukannya itu sebenarnya tidak begitu baik, ya. Kita cek siapa dia chat, apa dia buat, siapa dia telepon, ya. Sebenarnya itu menghancurkan hatinya karena kita tidak percaya kepada dia. Maka itu jemaat Tuhan, kalau keluarga itu dibangun dengan cinta yang tulus di dalam Kristus, maka kita harus saling mempercaya. Kita percaya suami kita. Kita percaya istri kita. Kita yakin dengan suami ataupun istri ataupun pasangan kita
bahwa mereka tidak mungkin akan selingkuh daripada hubungan yang ada. Maka itu jemaat Tuhan yang saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ingin membangun keluarga, belajar menghormati. Belajar menghormati perkawinan, hormati perkawinan yang ada, hormati suami dan istri dalam rumah tangga. Itu sangat penting. Selain itu juga, kalau kita mau membangun keluarga, kita belajar menghormati, ya, yaitu kita juga harus hormat terhadap orang tua ataupun ibu bapak. Ini khususnya kepada anak-anak, ya, kepada kita juga karena kita punya orang tua, ya. Maka itu kita harus menghormati orang tua ataupun ibu bapak kita masing-masing, ya. Ini juga saya sudah bahas pada minggu-minggu yang lalu tentang menghormati orang tua ataupun ibu bapak, ya. Hormati orang tua ataupun ibu bapak sebab mereka pemimpin. Mereka adalah pemimpin. Pemimpin itu harus dihormati, ya. Bagaimana kita dapat dipimpin oleh seorang pemimpin yang baik kalau kita tidak menghormati pemimpin kita? Bagaimana kita dapat menuju kepada perkara-perkara yang baik kalau kita tidak menghormati pemimpin yang sedang memimpin kita ke arah itu? Maka itu hormati orang tua ataupun ibu bapak. Nah, kita harus hargai mereka setiap waktu. Hargailah mereka. Kalau bagaimana kita menghargai ini? Beri masalah bersama-sama, ya. Kadang-kadang anak muda apabila sudah terlalu asyik dengan permainan, main game ataupun bersama-sama dengan teman-teman, akhirnya lupa untuk menghargai waktu bersama-sama dengan keluarga. Dan apabila suatu ketika mengalami apabila ibu ataupun bapak mereka orang tua sudah pergi, akhirnya kita menyesal karena kita tidak memberi waktu, memiliki kesempatan untuk selama ini untuk bersama-sama dengan mereka. Hargai mereka setiap waktu. Hargai kesempatan yang ada. Ya. Saya ingat tuh lagu, dia bilang hidup ini adalah kesempatan. Ya, miliki kesempatan itu dengan baik. Nah, secara khususnya dalam Keluaran 18 ayat 19 dan juga ayat yang ke-24. Selain kita menghormati orang tua, kita juga harus belajar menghormati, yaitu hormat ibu atau bapak mertua kita. Ya, ini kita harus pelajari juga. Di dalam berkeluarga, kita harus belajar untuk menghormati ibu ataupun bapak mertua kita. Ini sangat penting. Ya, dalam Keluaran tadi, Keluaran 18 ayat 19 dan ayat yang ke-24 itu sebenarnya cerita bagaimana Musa dan juga mertuanya itu Yetro. Ya, apabila mertua Musa ini Yetro melihat menantunya Musa begitu sibuk mengurus umat-umat Israel. Setiap hari dia harus berhadapan dengan masalah-masalah umat-umat Israel. Dari pagi sampai ke malam. Dan itu berlaku setiap hari. Dan terus menerus. Karena jumlah mereka yang begitu ramai, maka akhirnya mertuanya sendiri pun melihat bahwa perkara itu adalah perkara yang akan meletihkan, membuatkan semangatnya semakin lemah. Ya, karena dia hanya melakukan hal itu sendirian. Nah, maka itu dalam cerita ini, dalam Keluaran 18, 19, dan 24 ini, kita dapat melihat bagaimana mertua Musa datang kepada Musa, ya, kemudian dia memberi nasihat kepada Musa, ya, mertuanya memberi nasihat kepada Musa. Dan apa respon Musa sebagai pemimpin? Dia hanya diperingatkan, dia hanya dinasihatkan oleh mertuanya yang tidak memiliki pangkat seperti dia. Tapi apa yang terjadi? Musa sangat menghormati mertuanya. Sehingga nasihat itu diambilnya dengan baik. Ya, kita juga seperti itu. Apabila kita diberi nasihat
oleh mertua kita, ya. Ambillah itu untuk membangun hidup kita. Ya, yang baik kita boleh ambil untuk hidup kita. Ya. Jadi kalau kita ingin membangun keluarga, mesti ingat ya, kita juga harus belajar menghormati. Menghormati siapa? Menghormati ibu atau bapak mertua kita. Ya. Jika kita belajar untuk menghormati satu dengan yang lain dalam keluarga, maka kita akan dapat membangun keluarga dengan baik. Kalau kita belajar untuk membangun keluarga kita dengan dalam keluarga kita, menghormati satu dengan lain, maka kita akhirnya dapat membangun keluarga kita dengan baik. Ya. Marilah saya mengajak kita semua jemaat Tuhan, mari menghormati sesama. Mari kita menghormati sesama dan membawa nilai ini dalam membangun keluarga yang lebih baik. Mari kita sama-sama menghormati sesama kita. Sehingga nilai menghormati ini kita bawa di dalam membangun keluarga kita dengan lebih baik. Jadi ini yang kita dapat pelajari dalam poin yang pertama ini. Bagaimana membangun keluarga dan kuncinya yang pertama ini adalah belajar menghormati. Kalau kita mau membangun keluarga kita, marilah kita belajar. Ya, belajar apa? Belajar menghormati. Menghormati perkawinan, menghormati suami dan istri, percaya ya kepada suami dan istri, jangan curiga. Ya, menghormati orang tua, anak-anak harus menghormati orang tua ataupun ibu bapak. Belajar untuk menghormati ibu atau bapak mertua. Nah, ini sangat penting. Maka keluarga yang kalau kita belajar untuk menghormati sesama kita, maka nilai ini akan membuatkan kita dapat membangun keluarga kita dengan lebih baik. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita dapat membangun keluarga kita? Kunci yang kedua untuk membangun keluarga yang kedua ini adalah kita harus belajar. Belajar apa? Belajar memimpin. Apabila kita berada dalam keluarga, kita bukan hanya menghormati, belajar untuk hormat mereka. Karena kita dalam suatu keluarga yang baru, kita dengan kelompok yang baru, maka akhirnya apabila kita bersama-sama dengan pasangan ataupun suami ataupun istri kita harus belajar menghormati mereka. Selain kita belajar menghormati antara satu dengan lain, mereka yang wujud dalam kehidupan kita yang baru, selain kita belajar untuk menghormati mereka, kita juga harus belajar bagaimana memimpin mereka di dalam keluarga kita. Nah, jadi jemaat Tuhan, kuncinya untuk membangun keluarga yang kedua ini adalah kita harus belajar untuk memimpin keluarga kita. Ya. Belajar memimpin keluarga kita masing-masing. Ya, bagaimana apa yang kita pimpin, bagaimana kita memimpin mereka. Memimpin keluarga kita supaya hidup sesuai firman Tuhan. Jadi ini sangat penting. Ya, kita harus belajar untuk memimpin keluarga kita supaya keluarga kita itu dapat hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ini sangat penting. Ini dasar apabila kita memimpin keluarga kita sebagai orang percaya, pimpinlah keluarga kita supaya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ini sangat penting. Dalam Ulangan 6 ayat yang ke-6 hingga yang ke-7 firman Tuhan katakan, apa yang kuperintahkan kepadamu. Dengar baik-baik ya. Sekali lagi saya ulangkan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan apa yang Tuhan bicarakan, apa yang Tuhan katakan lewat firman-Nya, apa yang Tuhan firmankan, ya, kita harus perhatikan kata firman Tuhan. Kemudian ayat yang ke-7 dia katakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Perhatikan bagian ini. Pertama itu firman Tuhan katakan, apa yang kuperintahkan. Maksudnya apa yang kufirmankan. Kata Tuhan, hari ini perhatikan itu. Perhatikan apa yang difirmankan oleh Allah. Dan yang dalam bagian ini, ayat yang ke-7 dikatakan juga, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu
dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah. Apabila kita duduk di rumah, kita bicara. Katakan tentang apa yang kita dengar daripada firman Tuhan. Katakan kepada keluarga kita. Berulang-ulang waktu kita duduk, apabila kita engkau sedang berjalan, kata firman Tuhan, ya. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Bayangkan. Maksudnya di sini adalah setiap waktu, setiap keadaan, katakan firman itu berulang-ulang kepada anak-anakmu, katanya, kepada keluarga maksudnya. Ya. Apabila kita duduk, apabila kita sedang berjalan, berbaring, tidur, bangun, ya, katakan. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengajarkan firman Tuhan itu berulang-ulang. Dan ini adalah tanggung jawab kita, mengajarkan firman Tuhan itu berulang-ulang. Dan jangan pernah bosan dan putus asa. Ya, kalau kita mau mengajar, ya, belajar memimpin keluarga kita, supaya mereka dapat hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita kena ajar mereka berulang-ulang. Ya. Jangan kita bosan mengajar keluarga kita. Jangan kita putus asa melakukannya. Ya. Jangan kita putus asa melakukannya. Memang kadang-kadang kita juga berhadapan dengan ahli-ahli keluarga yang sulit untuk menerima pengajaran firman Tuhan ini. Ya. Memang kadang-kadang kita ajar, mereka susah mau terima. Balik-balik kita lihat mereka melakukan kesalahan yang sama, melakukan pelanggaran yang sama. Nah, sebagai contoh juga, anak saya sendiri juga, apabila saya mengajarkan itu berulang-ulang. Selalu saya katakan, perkara yang sama. Mau tidak mau, kita harus mengatakan hal itu. Firman Tuhan sendiri katakan, apabila kita memimpin keluarga kita, belajar memimpin keluarga kita, supaya hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita harus mengatakan firman Tuhan itu berulang-ulang. Ya, tanpa rasa putus asa, tanpa rasa bosan, mengatakannya. Ya, memang kita berhadapan dengan keadaan anak-anak ataupun pasangan kita yang sulit untuk menerima pengajaran firman Tuhan. Tetapi kita sebagai pemimpin, ya, kita harus mengatakan itu. Ya. Tetapi kita harus tetap berusaha untuk memimpin dan mengajarkan hal itu terus-menerus tanpa merasa lelah. Ya, kita harus melakukan itu tanpa rasa lelah. Ya, tetaplah mengajar firman Tuhan itu setiap waktu dan tetaplah percaya bahwa pasti ada waktu mereka akan terbuka, paham dan menuruti terhadap setiap pengajaran firman Tuhan tersebut. Ya. Kita harus punya suatu keyakinan. Kita harus punya suatu keyakinan. Kita harus punya kepercayaan. Kita yakin bahwa pasti ada waktu. Pasti ada waktu untuk mereka. Ya, waktu kita mengajar, mungkin mereka melakukan pelanggaran berulang-ulang. Kita katakan firman Tuhan itu. Kita ajar itu berulang-ulang. Jangan kita putus asa. Kita terus menerus katakan. Ya. Sehingga apa yang terjadi, kita menjadi begitu yakin bahwa suatu waktu nanti Tuhan pasti akan membuatkan mereka akhirnya terbuka terhadap firman itu. Ya, pengajaran itu. Akhirnya mereka boleh paham apa yang kita sampaikan terhadap firman Tuhan. Kemudian mereka boleh menuruti apa yang kita ajarkan kepada mereka tentang firman Tuhan. Janganlah kita seolah-olah orang yang tidak ada harapan lagi, ya. Apabila kita berhadapan dengan keluarga kita, jangan, kalau kita berhadapan dengan kesulitan untuk mengajar kebenaran firman Tuhan itu kepada keluarga kita, jangan kita seolah-olah kita bilang, oh tidak harapan lah ini. Jangan kita putus asa. Tapi kita harus punya keyakinan, semangat untuk mengajar keluarga kita. Supaya hingga akhirnya mereka boleh belajar, akhirnya mereka boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian, dalam bagian ini juga apabila kita membangun keluarga kita, kita juga harus
kita juga harus belajar memimpin keluarga kita supaya keluarga kita dapat hidup beribadah, ya. Kalau kita mau belajar memimpin keluarga kita harus memperhatikan supaya akhirnya keluarga kita hidup beribadah. Di dalam Yosua 24 ayat 15 ini ayat ada yang selalu saya angkat. Bagaimana Yosua memilih untuk beribadah kepada Allah bersama seisi keluarganya. Maka kita pun harus belajar memimpin keluarga kita untuk memilih hidup beribadah bersama kepada Allah. Ya. Jadi jemaat Tuhan yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ingin membangun keluarga kita, kuncinya adalah kita harus belajar memimpin keluarga kita sehingga mereka hidup beribadah, supaya keluarga kita sama-sama dapat hidup beribadah kepada Allah. Ya. Jadi kita harus belajar memimpin keluarga kita untuk memilih hidup. Akhirnya supaya keluarga kita dapat memilih hidup bersama, beribadah bersama kepada Allah. Oke. Memilih untuk beribadah bersama dengan keluarga pada Allah merupakan perkara yang sangat penting. Ya. Kalau kita memilih untuk bersama-sama dengan keluarga kita untuk beribadah kepada Allah, itu merupakan suatu perkara yang sangat penting. Begitulah cara yang sangat penting yang harus kita miliki untuk membangun keluarga kita masing-masing. Nah, jadi jemaat Tuhan yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus, demikianlah, marilah usahakan persekutuan di dalam keluarga kita. Mari kita usaha, kalau kita mau keluarga kita hidup dalam beribadah, kita usahakan persekutuan dalam keluarga kita. Harus ada persekutuan keluarga. Ya. Jangan kita mau supaya keluarga kita itu hidup beribadah, tetapi kita tidak ada persekutuan dalam keluarga. Mari kita usahakan persekutuan di dalam keluarga kita. Maka hal itu akan membangun keluarga yang hidup dekat dan berharap kepada Allah. Ya, jadi kalau kita usahakan persekutuan, maka keluarga kita akhirnya hidup dekat dan berharap kepada Allah. Kemudian dalam bagian ini juga, kalau kita mau membangun keluarga kita, kita harus belajar memimpin keluarga kita. Ya, belajar memimpin keluarga kita. Memimpin dalam hal apa? Memimpin dalam hal hidup, mengasihi dan memberi. Ya, memimpin dalam hal hidup, mengasihi dan memberi. Seperti Yesus, kita boleh mempelajari Yesus. Ya, apabila dia mengasihi, ia juga memberi. Ya, apabila Yesus mengasihi, Allah mengasihi, maka dia memberi. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Ayat hafalan, dia bilang firman Tuhan seperti ini, perhatikan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, Allah mengasihi dunia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga dia, Allah mengasihi dunia, dia mengaruniakan. Maksudnya waktu Allah mengasihi dunia, ya, apabila Allah memiliki mengasihi dunia, ya, maka dia memberi, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, kita pelajari hal ini. Kalau kita mau mengajar, belajar memimpin keluarga kita dalam hal hidup, mengasihi dan memberi, kita pelajari bagaimana seperti yang Allah lakukan. Apabila dia mengasihi dunia, dia juga memberi. Ya. Selain itu Efesus 5 ayat 2, firman Tuhan katakan, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana, perhatikan, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, ya, dan telah menyerahkan dirinya. Apabila Yesus mengasihi kita semua, dia memberi dirinya, menjadi korban untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Perhatikan bagian itu. Apabila Yesus mengasihi kita, Allah mengasihi kita, dia memberi. Ya, mari kita pelajari hal ini. Kemudian Efesus 5 ayat 25 dalam pasal yang kelima juga firman Tuhan katakan khususnya kepada suami dan istri. Dia katakan, hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi. Ini contoh yang ditulis dalam Efesus ini.
sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jemaat Tuhan, Paulus sendiri mengangkat hal ini. Mari kita mengasihi keluarga kita. Seperti mana Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya, menyerahkan hidupnya, menjadi korban supaya seluruh jemaat itu dapat mengalami keselamatan. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, mari kita belajar apa yang Allah tunjukkan bagi kita semua tentang hal mengasihi. Ya. Kalau kita mau memimpin keluarga kita, belajar memimpin keluarga kita untuk hidup mengasihi dan memberi, kita pelajari apa yang Allah lakukan bagi kita semua. Maka kita dapat mempraktikkannya juga. Maka apabila kita mengasihi, kita dapat memberi. Ya, ini cara kita. Jika kita hidup dalam keluarga dan saling mengasihi dan memberi, maka kita dapat melihat adanya, perhatikan, adanya pengorbanan. Ya, kalau kita mengasihi dan memberi, kita dapat lihat ada pengorbanan, ya, saling berkorban antara satu dengan lain, ya. Ya, adanya kesanggupan. Akhirnya keluarga itu menjadi sanggup melakukan ini, sanggup membantu, sanggup menolong, ya. Kalau keluarga itu hidup saling mengasihi dan memberi, maka ada kesanggupan. Tapi kalau mengasihi tidak sanggup untuk memberi, maka apa yang terjadi? Tidak mungkin ada pengorbanan. Ya, tidak mungkin ada kesanggupan. Maka itu sekali lagi, kalau keluarga hidup saling mengasihi dan memberi, akhirnya adanya kepedulian. Ya, ada kepedulian. Saling peduli. Bila kita mengasihi dan memberi, kita peduli. Ya. Dan juga adanya perhatian. Kita saling memperhatikan. Ya. Memberi masa, memberi waktu untuk fokus. Memberi masa untuk memperhatikan. Memberi masa untuk peduli. Ini memberi waktu. Kalau kita mengasihi dan memberi, maksudnya dengan cara seperti itu. Selain kita mengasihi, kita memberi waktu untuk peduli, untuk melihat keadaan, untuk memperhatikan keadaan. Seperti itu. Ya. Marilah jemaat Tuhan belajar memimpin seluruh keluarga kita untuk mengasihi dan memberi. Ya, kita belajar untuk memimpin seluruh keluarga kita, untuk mengasihi dan memberi. Sehingga akhirnya keluarga kita boleh lahir dengan cinta yang besar. Ya. Kalau kita belajar untuk memimpin keluarga kita untuk mengasihi dan memberi, akhirnya keluarga kita ini boleh lahir, ya, sebagai suatu keluarga yang lahir dengan cinta yang sangat besar. Ya. Teladani Allah, teladani apa yang Allah lakukan di dalam kehidupan kita. Maka kita akan memiliki keluarga yang dibangun dengan dasar dan nilai yang benar. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sama-sama membangun keluarga kita dengan cara belajar memimpin mereka, ya, memimpin mereka dalam hal hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup beribadah, bahkan juga hidup mengasihi dan memberi. Ya, kalau kita dapat memimpin keluarga kita dengan cara seperti ini, maka keluarga kita akan hidup benar di hadapan Allah. Jadi jemaat Tuhan, sebagai kesimpulan dalam firman Tuhan ini, belajarlah membangun keluarga kita di atas dasar yang benar. Belajar membangun keluarga kita di atas dasar yang benar. Maka kita akan menjadi keluarga yang hidup memuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita belajar untuk membangun keluarga kita di atas dasar yang benar. Maka kita akan menjadi keluarga yang hidup memuliakan Tuhan.
kita Yesus Kristus. Jadi jemaat Tuhan, demikian firman Tuhan. Kita sudah belajar firman Tuhan yang berbicara tentang membangun keluarga. Dan dalam membangun keluarga, kunci itu adalah belajar. Belajar dalam hal apa? Belajar menghormati. Ya, bahkan juga dalam bagian ini juga kita kalau kita mau membangun keluarga kita, kuncinya adalah kita juga harus belajar memimpin keluarga kita. Kalau kita dapat belajar menghormati dan memimpin, saya percaya bahwa kita akan membangun keluarga yang benar, keluarga yang memuliakan Tuhan. Terima kasih jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Dan untuk mengakhiri, saya mengajak tim pujian dan penyembahan untuk membantu saya di dalam pelayanan, ya, menaikkan pujian, dan akhirnya saya akan memimpin kita dengan doa. Jadi saya persilakan tim dan pujian penyembahan untuk bersama-sama dengan saya di tempat ini. Jemaat Tuhan, mari kita datang di hadapan Tuhan pada kesempatan kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berharap kepada Dia. Mari kita sama-sama menyerahkan seluruh keluarga kita ke dalam tangan Tuhan. Sebab hanya apabila kita bersama-sama dengan Dia dan Dia bersama-sama dengan kita dapat melewati segala macam keadaan. Bahkan kita dapat membangun keluarga kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Oh haleluya. Oh haleluya Tuhan. Kau ada bersamaku di setiap Engkau ada di setiap musim kami Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Kau ada bersamaku. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau ada di setiap musim keadaan. Pada saat kami membangun keluarga kami, Engkau ada di sana Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tapi Engkau selalu menyertai kami sehingga kami tidak kesendirian. Oh haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama, katakan bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa. Oh haleluya. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi.
bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang terdekat hatiku. Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah lagi. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah lagi. Katakan anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita datang di hadapan Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita serahkan keluarga kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita serahkan seluruh keluarga kita ke dalam tangan Tuhan, ke dalam kehendak Tuhan. Mari kita berharap kepada Dia. Sebab hanya melalui pertolongan Tuhan, maka kita diberikan kekuatan untuk membangun keluarga kita. Kalau kita berharap kepadanya, maka Dia memberikan kita pertolongan, sehingga kita boleh melewati setiap keadaan tatkala kita sedang membangun keluarga kita. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa saat ini bersama-sama. Saya ajak kita berdoa bersama-sama. Kalian berdoa dengan suara yang bebas, baik kamu yang berada di rumah, di tempat pekerjaan. Kamu berdoa masing-masing dan saya pimpin kita dengan suara yang kedengaran. Mari kita berdoa bersama-sama. Hanya apabila kami bersamamu Tuhan, segala macam badai, segala macam kesulitan, segala macam kesukaran untuk membangun keluarga, kami dapat lewati semuanya Tuhan. Kami dapat atasi semuanya. Sebab Tuhanlah pertolongan kami. Sebab Tuhanlah sumber kekuatan kami. Engkaulah yang memimpin kami Tuhan untuk membangun keluarga kami. Engkaulah yang memberkati hidup kami, sehingga kami mampu membangun keluarga kami dengan benar. Bapa di surga, kami menyerahkan hari ini secara khususnya. Saya berdoa Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin keluarga secara khusus pada saat ini. Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan, suami atau istri. Tuhan, Engkau pakai mereka Tuhan. Engkau urapi mereka Tuhan Yesus, supaya mereka dapat menjadi pemimpin, supaya mereka dapat membangun keluarga mereka dengan benar. Kami juga berdoa untuk setiap ahli keluarga, anak-anak. Kami berdoa Tuhan, berkati anak-anak di dalam setiap keluarga Tuhan, supaya melalui hidup mereka Tuhan, akhirnya keluarga dapat dibangun dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh keluarga besar kami. Tuhan, berkati seluruh keluarga besar kami. Berkati hidup mereka Tuhan. Pakai mereka Tuhan Yesus, sehingga kami dapat membangun keluarga kami sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab kami dapat melewati seluruh badai, seluruh keadaan di dalam keluarga kami. Setiap musim dalam hidup kami dapat lewati. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami di dalam keluarga kami. Di dalam kami membangun keluarga kami, Engkau ada di dalam hidup
suami dan istri, hidup anak-anak, orang tua, keluarga-keluarga kami. Engkau ada di dalam hidup kami semua Tuhan. Itu sebabnya kami dapat membangun keluarga kami. Kami serahkan seluruh keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah keluarga kami dapat dibangun dengan dasar yang benar dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab pagi hari ini firman-Mu menyentuh jiwa kami, menyentuh roh kami, menyentuh seluruh akal pikir kami. Sehingga firman-Mu sekali lagi mengajar kami. Sehingga firman-Mu sekali lagi membentuk kami hari ini. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai untuk berbicara lewat firman Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, hamba-Mu juga begitu terbatas untuk mengungkapkannya dengan jauh lebih dalam. Tetapi Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam hati setiap kami pasti akan mengungkapkan rahasia kebenaran firman itu dengan lebih dalam, dengan lebih jelas lagi. Tuhan, saya berdoa untuk setiap keluarga jemaat Tuhan di SIB Ladatu. Sama ada setiap keluarga-keluarga ataupun keluarga besar jemaat Tuhan. Kami semua Tuhan, kami serahkan. Saya serahkan semua jemaat-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Tatkala kami sedang membangun keluarga kami di dalam jemaat gereja ini, biarlah keluarga kami ini Tuhan dibangun dengan dasar yang benar. Pada saat kami membangun keluarga kami sendiri dalam keluarga kami, Tuhan biarlah keluarga kami dibangun dengan dasar yang benar. Sehingga keluarga kami dapat hidup memuliakan nama Tuhan. Ada banyak hal yang kami harus pelajari di dalam membangun keluarga. Ada banyak perkara yang harus kami belajar di dalam membangun keluarga. Kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Sertai kami Tuhan. Jangan biarkan kami sendirian. Tetapi biarlah kami dapat merasakan hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami terus-menerus. Terima kasih Tuhan atas ibadah hari ini. Kami bersyukur sebab Tuhan menyertai kami, bekerja dalam hati kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai dan menutup ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya. Mari kita yang percaya katakan sama-sama, amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Anda berada, saya percaya damai sejahtera Allah menyertai seluruh keluarga jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu, salam damai. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Oh, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Semua dari kiri ke kanan, semua ratakan.